Oke, kita masuk ke cerita bagian 5. Bercerita tentang kehidupan seorang ibu dan anaknya bernama Ensan, di mana pada malam itu Ensan ngerasa bahwa dia mendapatkan hal yang tidak wajar dan dia pun melapor sama ibunya, tapi ibunya mengatakan bahwa udahlah itu tuh paling cuma halusinasi kamu aja, sedangkan ibunya itu lagi sibuk bersama dengan ayahnya atau pacarnya, we don't know who is the boy. Kemudian mereka menemukan kartu tarot yang bertuliskan The Star. Keesokan harinya, ibunya Ensan tuh bersama dengan teman-teman sosialitanya seperti biasa mau nongkrong gitu kan. Terus mereka langsung bercerita tentang Yingzi yang merupakan temennya Ensan. Yingzi itu yang ini. Jadi mereka mengatakan bahwa Yingzi ini sikapnya agak aneh dan juga sering mengatakan hal-hal aneh kepada Ensan. Tapi ibunya bilang udahlah nggak apa-apa. Terus Ensan pada waktu itu cerita sama Yingzi mengenai kartu tarot yang dia terima. Diceritakanlah sama Ensan mengenai kartu tersebut. Kemudian ini adalah ibunya Yingzi. Mereka berasal dari keluarga sederhana, tidak seperti ibu-ibu sosialita lainnya sama dengan ibunya Ensan yang memiliki harta kekayaan yang banyak banget. Nah, pada waktu di mobil kan, mereka itu kayak nyeletuk mengatakan bahwa ibunya Yingzi itu nggak punya uang, terutama ketika mereka lagi belanja baju ini kan. Jadi ibu Yingzi itu kayak menjauh karena memang dia nggak bisa ngebeli baju itu. Hingga tiba-tiba aja baju yang dibeli sama ibu Ensan itu dikasih lah sama ibunya Yingzi. Dia seneng banget dong. Sementara itu anak-anak mereka berdua lagi bermain satu sama lain, walaupun mereka itu sebenarnya nggak akrab-akrab banget dan sering banget berantem. Tapi kenapa ibunya Ensan itu baik kepada keluarga Yingzi? Karena pada waktu mereka baru pindah, si Yingzi itu menyelamatkan Ensan dari anjing yang ngegigit Ensan pada waktu itu. Jadinya ibunya Ensan tuh berhutang budi kepada keluarganya Yingzi, walaupun sebenarnya teman-teman sosialitanya tidak menyetujui hal tersebut, tapi ya gimana lagi ya kan, karena mereka ngerasa bahwa Yingzi dan juga ibunya emang rada-rada agak lain gitu. Nah, sementara itu Yingzi mengatakan sama Ensan bahwa dia sering mendengar di rumah Ensan itu ada perempuan yang jatuh dan juga ada suara ketukan 3 kali, bang bang bang. Nah, mendengar cerita yang disebutkan sama Yingzi, Ensan tuh kayak apaan sih? Aku itu nggak takut sama sekali gitu. Intinya dia nggak suka kalau misalkan Yingzi menceritakan hal aneh seperti itu. Oh, Yongji야. Dan ketika ibu mereka pulang, Yingzi ini kayak kurang sopan banget. Dia malah membuat seperti itu sama ibunya Ensan dan ibunya pun jadi kaget banget dong. Tapi ibunya Ensan tuh kayak ya udahlah biasa aja. Terus ibunya bertanya sama Yingzi, bukannya kamu sama Ensan tuh akrab? Yingzi bilang enggak terlalu kayak biasa aja gitu loh. Sementara itu ibu Ensan langsung bertanya juga nih sama anaknya, bagaimana dia sama Yingzi, apakah mereka nggak bisa akrab sama sekali? Ensan bilang enggak, karena Yingzi itu menyebalkan, dia nggak suka sama Yingzi. Pokoknya dia nggak mau akrab dengan anak yang seperti itu. Terus pada malam harinya, tiba-tiba aja Ensan ketakutan lagi karena hal yang diceritakan sama Yingzi itu benar aja terjadi. Hingga tanpa sadar Ensan tuh ketiduran dan dia dibangunkan sama ibunya dan Yingzi sudah ada di sana. Terus ibunya kan mau pergi tuh ngumpul sama teman-teman ibunya dan dia nyuruh si Ensan untuk main sama Yingzi. Tapi Ensan sebenarnya kayak males banget gitu loh. Nah, sementara itu ibu-ibu mereka baru kumpul kembali, walaupun sebenarnya ibu-ibu sosialita lain itu nggak setuju kalau misalkan ibunya Yingzi itu dimasukkan ke dalam kelompok mereka karena beda kelas. Nah, percakapan itu tidak sengaja didengarkanlah sama Yingzi, tapi dia kayak masih menahan amarahnya gitu. Karena dia sama Ensan itu mau membuat ritual. Jadi dia ini kayak menawarkan gitu loh sama Ensan, kalau misalkan Ensan pengen lihat sosok wanita yang dia ceritakan sama Ensan beberapa hari yang lalu. Ya sudah, mereka melakukan ritual itulah. Terus dibilang jangan lihat ke cermin. Nah, ketika itu Ensan ngelihat ke cermin dan cerminnya tiba-tiba aja pecah. Padahal kan udah dibilang jangan ditengok, tapi bandel dia. 거울 보지 말랬잖아. 연주 엄마. 인사해, 연주 엄마. 안녕하세요. Ibu Ensan membawa ibu Yingzi berkumpul dengan teman-teman mereka di dalam satu komplek dan mereka juga kebetulan ibu-ibu dari sekolahan yang sama. Nah, di sini ibu Yingzi itu kayak dikucilkan lah sama mereka, apalagi dia tinggal di gedung 10 tempat orang-orang yang menengah ke bawah gitu kan. Jadi mereka itu kayak berbicara hal-hal yang sebenarnya ibu Yingzi itu nggak ngerti, terutama perkembangan anaknya dia sendiri, dia itu nggak paham gitu. Terus apalagi kemampuan bahasa Inggrisnya itu kayak kurang baik di antara mereka semua. Karena nggak enak suasananya, Ibu Yingzi permisi untuk ke kamar kecil.
Nah, bahkan ketika dia mau ke kamar kecil gitu kan, dia mau ke kamar kecil khusus untuk gedung 1 sampai 5, dan kalau misalkan bukan dari gedung itu nggak boleh masuk ke sana. Dan untung aja Ibu Ensan itu ke sana nyusul, dan akhirnya diizinkanlah Ibu Yingzi untuk menggunakan kamar mandi di gedung itu. Nah, ketika di toilet kan toiletnya penuh tuh. Nah, terus Ibu Yingzi ini nggak tahan lagi nih mau kencing, malah terkencing lah dia di celananya, dan membuat Ibu Ensan tuh kayak, aduh apaan sih, jorok banget nih orang gitu kan. Astaga. 야, Di sisi lain, Yingzi dan juga Ensan yang lagi bermain, tiba-tiba aja Ensan tuh kehilangan boneka kesayangannya. Jadi dia menuduh si Yingzi ini yang mencuri boneka itu dan juga menyembunyikannya. Tapi Yingzi bilang dia nggak tahu dan dia bersumpah bahwa dia bukan yang mencuri boneka itu. Tapi kata-kata dari Ensan tuh kayak sakit banget. Dia bilang sama Yingzi bahwa Yingzi itu sama dengan ibunya sama-sama pengemis. Terus mereka ribut. Dan pas waktu itu ibunya Ensan pulang dan dia nggak sengaja mendorong si Yingzi ini. Jadi Yingzi kayak sedih banget karena dia ngerasa bahwa bukan dia yang ngambil bonekanya si Ensan gitu. Terus ibu Ensan ini meminta untuk berbicara berdua dengan ibu Yingzi dan dia menanyakan udah kasih aja boneka kesayangan dari anak saya gitu. Ibu Yingzi bilang bahwa enggak, bukan Yingzi yang nyuri itu gitu, dan dia juga nggak mungkin melakukan hal seperti itu. Nah, terus dijelaskanlah sama ibunya Ensan kalau selama itu dia kayak berhutang budi sama ibu Yingzi, dia baik sama ibu Yingzi, ngajak ke pertemuan segala macam gitulah. Tapi ibu Yingzi kayak bener-bener mengecewakan ibunya Ensan. Jadi mereka berdua ribut dan dia pun kayak bener-bener kecewa berat sama ibunya si Yingzi. Tapi dikira sama ibu Yingzi kata-kata dari ibu Ensan tuh kayak serius, tapi ternyata setelah itu dia hanya bercanda aja. Padahal ibunya Yingzi itu udah serius banget mendengarkan perkataan ibunya Ensan gitu kan. Tapi ternyata dia ngerasa kecewa juga sama ibunya Ensan karena ternyata dia itu cuma ditipu dan ya diketawain kayak gini sama ibunya Ensan. Emosilah dia ya kan. Terus tiba-tiba Ensan tuh menemukan bonekanya dia, entah dari mana kok tiba-tiba datang. Tapi tetap aja dia nuduh Yingzi yang menyembunyikan itu karena ngerasa bersalah, jadinya Yingzi mengembalikan. Tapi Yingzi bilang enggak kok, bukan aku yang nyuri itu gitu loh. Dan gara-gara Ensan ibunya dimarahin sama ibunya si Ensan gitu. Terus di sini tiba-tiba aja Yingzi tuh kayak memberikan saran sama Ensan gimana kalau misalkan boneka itu kita buang aja, dan dia pun memberikan pisau sama si Ensan. Agak lain memang sebiji ini. Nah terus teman-teman sosialita ibunya Ensan itu kan pengen merayakan ulang tahun ibu Yingzi. Nah terus tiba-tiba mereka mendapati ibu Ensan tuh udah keadaan seperti ini dan mereka mencoba untuk menolong ibu Ensan. Tapi apa yang terjadi setelah itu kalian tahu? Itu perbuatan ibu Yingzi dan dia pun mendorong mereka bertiga hingga 3 orang itu pun terjatuh dan akhirnya 3-tiganya meninggoy. Wow, ini plot twist banget sih. Dan kalian tahu juga si Yingzi tahu kalau misalkan ibunya seperti itu dan dia juga kayak biasa aja. Terus apa yang terjadi sama Ensan? Ya, Ensan juga di-kill sama si Yingzi. Bener-bener dua orang ini gak ada akhlak banget ya. Hingga beberapa hari kemudian ada seorang ibu-ibu di komplek nanya tuh sama tukang sapu di sana, emang betul ada kejadian itu? Tapi dibilang sama si bapak ini, enggak, itu cuma rumor aja gitu loh. Loh. Padahal ada garis polisi di sana, kok dia bohong. Dan paling plot twist lagi adalah ini adalah bukan ibu asli Yingzi, tapi hanya ibu sewaan aja, dan dia berjanji bakal mencari lagi teman baru untuk si ibunya itu. Dan inilah mangsanya. Caranya masih sama, pura-pura menyelamatkan anak itu dari anjing, terus nanti ibunya berteman dengan ibu anak itu. Ya, apakah yang dapat kita petik dari sini? Intinya jangan terlalu percaya sama orang dan jangan mengecewakan orang lain terlalu dalam, karena kalau misalkan udah kartunya kebalik kayak gitu, kita nggak tahu apa yang terjadi. So what do you think? Nah, 2 cerita selanjutnya adalah bagian 6 dan bagian 7 di episode terakhirnya bakal dimainkan sama So Ji Hoon dan juga Lee Joo Bin, dimana nanti mereka bakal bercerita tentang one person storage. Jadi Lee Joo Bin ini kalian ingat dong poster yang di bagian 2 dan 3 kalau nggak salah ya kan. Terus nanti juga cerita terakhir Fishing yang dimainkan sama Oh Yoo Jin. Kita lihat di 2 episode terakhir. Bye bye.